salat 24 jam. Saya tidak minta 24 jam baca Quran, tapi manfaatkan. Masing-masing usahakan memiliki wirid. Faham wirid? Wirid faham? Wirid. Ada wirid baca Quran, ada wirid salat, ada wirid zikir. Jadi wirid itu hal sederhana tapi diistiqomahkan. Contoh, jangan lewat satu hari belum baca Al-Quran. Satu halaman. Dah bisa satu halaman, separuh halaman. Separuh halaman dah bisa juga? Dah bisa separuh halaman? Satu ayat. Tapi rutin. Lupa baca di rumah, pas di jalan, alhamdulillah sekarang HP ada isinya Al-Quran. Silakan baca. Aduh, saya lupa baca wirid saya. Saya sampai di mana? Suratul Baqarah ayat 12. Ya baca ayat 12. Ada luang, tidak terganggu, tambah lagi satu ayat. Begitu ada kesibukan, tak apa-apa stop. Tapi besok jangan lupa. Tepat waktu dimaksimalkan dan diusahakan. Apalagi kalau bisa disusun dengan waktu yang tepat. Masing-masing tahu diri, kesibukannya apa, aktivitasnya apa. Ya udah, saya merasa paling tepat waktu adalah habis salat subuh. Habis salat subuh, kalau setiap hari 10 minit saja kita bagi di antara zikir, baca Quran, kemudian bersedekah, baru silahkan ibu-ibu siapin sarapan buat anaknya. Apa ruginya 10 menit? 10 menit mungkin tidak bisa dihitung karena terlalu sederhana. Tapi insya Allah nanti di hari kiamat, Bapak Ibu akan melihat ternyata 10 menit itu yang kita rutinkan menjadi sebab keselamatan kita dari siksa neraka Jahannam. Jadi wirid bagi seorang hamba itu sangat luar biasa manfaatnya. Antara zikir, sedekah subuh. Mengapa saya sebutin sedekah subuh? Karena Rasulullah SAW bersabda ketika di subuh hari Allah turunkan malaikat khusus mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, setiap orang subuh berinfak di subuh hari, ganti yang lebih baik. Dan ini sedekah subuh termasuk amalan yang sangat dahsyat. Apalagi kalau disertai doa. Ketika kita bersedekah subuh, ada yang sakit, ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan penyakitnya, cepat terkabul. Saya tidak pernah memberi amalan sedekah subuh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, banyak jamaah yang sudah mendapatkan manfaatnya. Dirutinkan. Walaupun ibu-ibu sedang halangan tidak salat subuh, masih bisa laksanakan sedekah subuh. Sunnah qabliyah ba'diyah hanya 12 rakaat. Tapi dapat sebagaimana bersabda SAW di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, dapat rumah di dalam surga. 12 rakaat yang disebut sunnah qabliyah ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh. Cuba hitung sama-sama. Karena banyak orang tidak tahu sunnah qabliyah subuh berapa. Saya berapa kali tanya sama jemaah, ada yang bilang 14, ada yang bilang 16, ada yang bilang 10. Yang disebut dalam hadis yang sahih 12. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalam dapat rumah di surga. Yang disebut oleh ulama sunnah qabliyah ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh. Yang dimaksud sunnah qabliyah ba'diyah beda sama sunnah umum. Sunnah qabliyah ba'diyah ada sunnah yang lain, itu namanya sunnah mutlak. Kalau dalam fikih disebut sunnah
mutlak. Apa yang arti sunnah mutlak? Umum. Seperti apa? Duha, tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah hajat, dan yang lain-lain. Itu namanya umum, tidak terkait dengan salat wajib. Tapi kalau sunnah qabliyah ba'diyah, syaratannya apa? Tidak ada sunnah qabliyah ba'diyah kalau tidak ada salat. Artinya apa? Jangan-jangan orang rutin jaga salat sunnah qabliyah ba'diyah tapi tidak salat sama sekali. Lucu ya? Sunnah qabliyah ba'diyah, adanya sunnah qabliyah ba'diyah karena ada wajibnya. Dan wajib itu kalau ada kekurangan di salat wajib, dan pasti ada kekurangan, tidak ada yang sempurna salatnya, termasuk saya. Makanya manfaatnya ini sunnah qabliyah ba'diyah, menutupi kekurangan yang wajib. Makanya pertama yang dihisab, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikahnya, periksa salat hambaku. Habis diperiksa salatnya, ya Allah banyak kekurangan. Apa kata Allah? Lihat sunnahnya. Ada enggak sunnahnya? Kata malaikat, ada ya Allah. Tutupi kekurangan yang wajib dengan salat sunnahnya. Dan ini salat sunnahnya termasuk sunnah qabliyah ba'diyah dan termasuk sunnah yang lain, menutupi kekurangan yang wajib. Makanya penting sekali walaupun hukumnya sunnah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur. Sudah berapa? 8. 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. Itu yang disebut salat sunnah qabliyah ba'diyah. Di luar itu ada sunnah mutlak. Contoh, barang siapa bersabda SAW, barang siapa yang salat sebelum asar 4 rakaat dapat rahmat dari Allah, itu di luar sunnah qabliyah ba'diyah. Itu namanya sunnah umum. Ketika kita ada luang salat 4 rakaat. Kalau salat sunnah tetap 2, 2, 2, tidak boleh digabung. Karena Rasulullah SAW di hadis yang sahih, la tushabbihu nafilata bil faridah, tidak boleh disamakan salat wajib dengan salat sunnah. Artinya kalau ada sunnah qabliyah 4 rakaat, berarti 2 dulu baru 2 lagi. Tidak boleh disamakan dengan salat zuhur atau salat asar. Syarat sunnah qabliyah ba'diyah, pertama terlaksana salat wajib, terkait dengan salat wajib. Yang kedua sesudah azan. Tidak ada sunnah qabliyah sebelum azan. Jadi kalau belum azan, berarti kalau anda salat sunnah, itu sunnah apa? Mutlak. Sunnah apa? Mutlak. Bahasa lain di dalam fikih, nafilah. Apa itu nafilah? Ya sunnah umum. Masuk masjid belum azan, ingin salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, itu semua namanya nafilah mutlak, sunnah mutlak. Begitu azan anda salat 2 rakaat, itu namanya sunnah qabliyah sesudah azan. Termasuk sunnah fajar. Sunnah fajar atau sunnah subuh atau sunnah qabliyah subuh itu sama, satu, cuma 3 nama. Sunnah fajar disebut dalam fikih sunnah fajar, disebut pula sunnah subuh, disebut juga sunnah qabliyah subuh. Kapan dilakukan? Sesudah azan subuh, sebelum salat wajib. Berarti sunnah fajar yang selama ini kita dengar, sunnah fajar sebelum azan, itu bukan sunnah fajar yang sebelum azan. Kalau belum azan, apapun anda salat, itu semua termasuk salat malam, dihitung sebagai salat malam. Nawaitu salat taubat kah, nawaitu salat hajat kah, nawaitu salat apa saja, sama disebut di bawah kata umum salat malam.